Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel RRK Studio. Nah, pada video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat meja TV di dalam aplikasi Blender. Kita pertama-tama hide dulu kamera dan lightingnya agar tidak mengganggu. Lalu kita tambahkan objek plane, kita skala di sumbu Y dan sumbu Z, lalu kita extrude. Nah, kita tambahkan loop cut juga, lalu kita tambahkan loop cut di bagian belakangnya, dan kita seleksi bagian face, lalu kita extrude. Nah, kita geser ke atas, lalu kita tambahkan loop cut 2, kita tambahkan Ctrl B untuk bevel, lalu kita extrude, lalu kita skala. Nah, kita duplikat di sumbu, rotasi, lalu kan bentuknya, lalu geser ke atas, dan kita tambahkan objek kubus dan kita geser, kita sesuaikan bentuknya. Nah, lalu kita ke mode atas. Nah, kita seperti itu, kita skala di sumbu Y, kita sesuaikan bentuknya, kita geser ke kanan. Nah, kita lihat-lihat dulu, lalu kita hapus bagian face depan dan kita tambahkan modifier solidify. Nah, kita thicknessnya kita tambah agar menambah ketebalannya. Lalu kita tambahkan objek cube dan kita sesuaikan bentuknya sama seperti tadi, dan kita masuk ke mode atas. Lalu kita skala di sumbu Y, kita geser ke depan sedikit dan kita skala dan kita sesuaikan lagi. Nah, kita seperti itu, kita majukan, lalu kita delete face yang bagian atas, lalu kita tambahkan modifier solidify dan thicknessnya. Lalu kita tambahkan loop. Nah, lalu kita apply modifier modifier solidify, lalu kita extrude. Nah, ini dibuat untuk gagangnya ya teman-teman, gagang kotak lacinya. Lalu kita tambahkan di situ extrude lagi dan kita extrude di sumbu Y. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita sesuaikan lagi bentuknya. Nah, kita geser ke belakang, lalu kita sesuaikan ukurannya. Nah, kita objek untuk kita tambahkan parent ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu, lalu kita geser lagi dan kita sesuaikan bentuknya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita sesuaikan lagi dan kita geser ke kiri, lalu kita duplikat, kita geser ke bagian kanan karena lacinya ada 2 ya teman-teman. Nah, kita geser lagi ke kanan, geser di sumbu X. Kita masuk ke edit mode, lalu kita tambahkan loop cut di bagian kanan dan kita tambahkan loop cut juga di bagian kiri. Kita masuk ke mode wireframe, lalu kita seleksi bagian face yang tadi kita loop cut, lalu kita extrude ke sumbu Z. Nah, lalu kita masuk ke mode wireframe lagi, kita skala di sumbu X yang tadi kita extrude. Nah, kita sesuaikan lagi, kita geser di sumbu X. Nah, kita tambahkan loop cut, kita geser ke belakang, lalu kita seleksi face, kita extrude di sumbu Z. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kita tinggal tambahkan tekstur, lalu kita seleksi bagian situ, kita geser ke belakang, kita tambahkan loop cut 2 di bagian kanan, lalu kita seleksi face, lalu kita extrude di sumbu X. Nah, kita majukan sedikit yang tadi kita mundurkan, lalu kita masuk ke edit mode lagi, kita geser ke bawah. Nah, kira-kira hasilnya seperti itu. Kita masuk ke mode render, nanti kita tambahkan tekstur. Nah, lalu kita tambahkan material putih dan kita seleksi bagian sela-sela lacinya untuk ditambahkan material berwarna abu-abu ya teman-teman. Nah, kita shift alt ditahan, lalu kita tekan di bagian pojoknya ya teman-teman agar menyeleksi secara melengkung. Nah, kita tambahkan material abu-abunya, lalu kita tekan assign, lalu kita seleksi yang bagian atasnya juga, kita tekan assign juga, lalu kita seleksi bagian atasnya dan kita seleksi bagian atasnya, kita geser ke bawah sedikit, nanti kita tambahkan tekstur kayu. Nah, di bagian bawah dulu kita tambahkan tekstur kayu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke mode render, kita seleksi satu per satu. Nah,
kita seleksi bagian bawahnya juga, lalu kita tambahkan new diffuse, lalu image texture, kita bagi layarnya menjadi 2, lalu ganti ke UV editor. Nah, kita di sini kita tambahkan tekstur kayu, lalu kita tekan scan dan kita tekan Mark UV project ya teman-teman, maaf tadi. Nah, kita sesuaikan lagi teksturnya, kita sesuaikan dulu. Nah, kita sesuaikan lagi kira-kira seperti itu, lalu kita beri itu teksturnya ke sela-sela lacinya ya teman-teman. Nah, di kotak lacinya juga kita beri material kayu. Nah, kita seperti biasa kita tekan U, lalu Smart UV Project. Nah, kita sesuaikan ukurannya, kita seleksi bagian atasnya juga, lalu kita tambahkan material kayu. Nah, kita seperti itu, sudah terseleksi semuanya, lalu kita material kayu, lalu kita klik kasihkan. Nah, kira-kira seperti itu. Kita seleksi kotak lacinya dan kita tambahkan material seperti tadi, material kayu. Nah, kita ke diffuse, lalu image texture kayu. Nah, kita seperti ini, lalu kita lacinya juga kita tambahkan nanti kayu. Nah, kita seleksi gagang lacinya untuk diberi material besi. Kita tambahkan metaliknya, lalu spekularnya kita naikkan dan roughness-nya kita turunkan agar mengkilap. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita tambahkan, kita sesuaikan dulu materialnya, kita turunkan warnanya agar lebih gelap, dan kita sesuaikan lagi bentuknya, kita mundurkan. Nah, kita seleksi bagian lacinya, lalu kita beri material kayu. Lalu bagian yang kiri itu kita hapus saja agar tidak kelamaan, kita duplikat dari sebelah kanan yang sudah ada materialnya. Kira-kira seperti itu, dan kita tambahkan objek blend agar sebagai alas backgroundnya, dan kita tambahkan kamera to view, kita tekan kamera to view, lalu kita sesuaikan sudut pandangnya dan pencahayaannya ya teman-teman. Kita sesuaikan pencahayaannya sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, kita sesuaikan pencahayaannya, kita ganti ke spot, lalu kita geser ke samping lacinya, dan kita rotasi, lalu kita perbesar daya kekuatannya, lalu kita ke mode rendernya diganti ke cycles ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu powernya kita tambahkan, kita duplikat, lalu kita rotasi agar menghadap si objek lacinya. Nah, kita duplikat lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita pandangnya, nah kira-kira seperti ini. Lalu kamera to view-nya kita matikan, dan kira-kira seperti ini. Kita majukan sedikit backgroundnya, lalu kita seleksi bagian belakang, lalu kita extrude di sumbu Z, kita berikan material lantai ya untuk bawahnya. Nah, kita seleksi bagian face yang bawah untuk lantai, lalu kita bagi dua, kita masuk ke UV editor, kita tambahkan lantai, lalu kita drop, kita tambahkan diffuse, lalu kita tambahkan lantai. Nah, seperti itu. Lalu kita sesuaikan dulu teksturnya, kita perbesar sampai menemukan hasil yang sesuai. Nah, kita sesuaikan lagi sudut pandangnya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita matikan, dan kita belakangnya itu kita kasih material wallpaper dindingnya ya teman-teman. Kita drop materialnya ke aplikasi Blender, lalu kita tambahkan wallpaper. Nah, klik, kita
kita masuk ke mode 1, lalu project from view. Nah, kita perbesar. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita render image. Nah, kira-kira seperti itu rendernya ya teman-teman, hasil rendernya. Tadi saya sempat atur-atur sedikit lightningnya. Terima kasih telah menonton tutorial ini dan tunggu tutorial dari Studio RRK selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Studio RRK dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Studio RRK. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar.